Oke, selamat bertemu lagi Bapak dan Ibu dengan saya Pak Sayo. Untuk kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita membuat dan mengelola penugasan di Google Classroom dengan menu tugas ya. Yang pertama kita buka dulu Google Classroom kita. Seperti biasa kita masuk ke akun Google kita. Masuk ini Classroom kita. Nah, kita pilih ini kelas-kelas yang ada di di Classroom saya itu ya. Ini kita pilih satu yang saya buat. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas itu kita masuk ke tugas kelas ya. Kemudian kita buat ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada tugas kuis, ada pertanyaan. Ini yang harus kita bisa membedakan fungsi atau maksud dari ketiga ini. Nah, tugas ini diperuntukkan untuk mengukur atau penilaian yang sifatnya keterampilan, yaitu keterampilan abstrak maupun keterampilan konkret yang hasilnya nanti bisa berupa dokumen, foto atau video, di mana peserta harus mengupload tugas-tugas tersebut di Google Classroom. Atau misalnya kita memberikan sebuah tugas kepada peserta untuk merangkum atau menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam sebuah lembar kerja. Begitu pertanyaan sudah selesai, kemudian peserta harus mengupload di lembar kerja. Itu namanya tugas ya. Nah, sedangkan tugas kuis itu diperuntukkan untuk yang sifatnya pilihan ganda ya. Jadi ketika kita menyusun sebuah tugas-tugas sebuah pilihan ganda, itu nanti kita menggunakan tugas kuis. Sedangkan pertanyaan itu sebenarnya lebih diperuntukkan untuk kita melakukan sebuah semacam diskusi di kelas kita ya. Katakanlah dalam sebuah proses pembelajaran tentunya kita sering mengajak siswa untuk atau peserta memberikan sebuah pertanyaan dulu, baru kemudian kita masuk ke satu materi. Nah, ini ya pertanyaan. Kita akan masuk ke tugas dulu ya. Ini tugas. Kita klik. Bapak Ibu, untuk tugas yang pertama kita begitu masuk kita harus memberikan satu judul. Katakanlah judulnya namanya membatik dengan batik cap. Pertama Bapak Ibu, sebuah tugas pasti ada instruksi kerjanya. Ketika instruksi kerja itu sangat sederhana, kita bisa langsung menuliskan di sini. Nah, misalnya siapkan alat ya, siapkan bahan dan seterusnya. Silakan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Itu kalau petunjuk atau opsionalnya sangat sederhana. Kalau udah seperti ini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu kemudian mengatur di sini gitu ya. Mengatur di sini apa? Ini semua siswa itu, ketika semua siswa itu harus memang akan mendapat tugas ini. Tapi suatu saat mungkin kita ingin memberikan sebuah pengayaan kepada satu siswa, maka ini kita bisa memilih hanya satu siswa saja. Atau misalnya suatu saat kita remedi, ada siswa yang memang harus diberikan satu remedi, maka kemudian kita bisa memilih agar siswa ini hanya mendapatkan satu siswa saja yang mendapatkan tugas ya. Itu pada siswa. Kalau poin nggak perlu kita rubah karena nilainya nilainya 100. Tapi kecuali kalau kita menganggap bahwa tugas-tugas ini adalah sebagai sebuah latihan, tidak perlu kemudian diberi nilai, ya silakan Bapak Ibu, berarti ini tidak dinilai. Tapi untuk kali ini kita buat dinilai dulu gitu ya. Kemudian tidak ada batas waktu, itu maksudnya kalau kita menginginkan kira-kira kegiatan ini atau tugas ini terakhir dikumpulkan kapan. Misalnya ini kita tetapkan terakhir tanggal 15 Mei itu ya, kemudian jamnya kita tetapkan jam ini
sudah itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian topiknya mau kita masukkan kemana gitu ya. Misalnya kita masukkan ke salah satu, misalnya di kebijakan gitu ya, misalnya ini ya. Tentunya karena ini tidak pas ya, Badik Cap Puasa ini penelitian ya, saya anggaplah ini ya asal saja masuk di kebijakan gitu ya, di kebijakan. Nah apakah masuk di nanti akan masuk di kebijakan. Nah Bapak dan Ibu, dalam sebuah tugas yang sifatnya urean ya, atau kemudian yang sifatnya project, itu kan biasanya pasti ada rubrik gitu ya, rubrik penilaian. Nah untuk membuat rubrik ini kita klik di sini gitu ya, buat rubrik gitu ya. Nah, pertama jelas judul kriteria, artinya kalau orang batik itu kriterianya apa, misalnya pola rapi gitu ya. Pola, misalnya tentang pola gitu ya. Nah kemudian ini deskripsinya serah Bapak Ibu, misalnya pola harus rapi dan titik-titik gitu ya. Nah ini misalnya poinnya misalnya berapa sih, mau poinnya ini mau dibuat berapa ya poinnya, misalnya ini poinnya untuk pola ini misalnya 5 gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu ini level ini kan level 1 gitu ya, misalnya level 1 itu apa, kita isi misalnya pola tidak begitu jelas misalnya ya. Kemudian kita tambah lagi gitu ya. Nah, ini poin lagi kan level 1 ya, ini 1 lagi ini 1 gitu ya. Kemudian kata misalnya ini 2 kan, maka misalnya level 2 itu apa, Bapak Ibu silakan deskripsinya apa. Kemudian kan mungkin kriteria tidak hanya pola gitu ya, misalnya warna, kan kemudian kita isi warna gitu ya, isi warna sama itu ya. Silakan kriterianya apa, misalnya warna terang gitu ya. Oke, paham ya. Nah kemudian setelah itu sama ini katakanlah misalnya poinnya 1, level 1 gitu ya, level 1 saya Bapak Ibu mengisi ini apa gitu ya, misalnya tidak lumpur katakanlah ya. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa menambah misalnya ini artinya levelnya berapa gitu ya. Seperti ketika buat rubrik itu kan kadang-kadang kita kan pasti ada kriteria, kemudian ada misalnya dia kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan 4. Kategori 1 misalnya sangat baik, 1 itu tidak baik ya, 2 itu baik, tapi deskripsinya kan bisa kita buat lebih rinci gitu ya. Nah ini kalau ini sudah, kemudian ini kita simpan. Nah ini sudah masuk, rubrik sudah masuk Bapak Ibu. Nah tinggal kemudian kita membuat Bapak Ibu ini ditugaskan. Jadi kita pilih apa yang tugaskan, berarti begitu kita klik itu langsung menjadi tugas. Dan kalau jadwalkan tuh misalnya mau kita jadwalkan kapan, tapi kalau misalnya tanggal, karena tadi tenggatnya tanggal 15 Mei, katanya juga 15 Mei, tapi ini jamnya jam 8 kita jadwalkan. Maka nanti bisa tanggal 15 Juni jam 8 peserta akan mendapatkan Bapak Ibu itu tugas. Nah kemudian masih tugas lagi Bapak Ibu, saya membuat tugas lagi ya, tugas kata ini batik celup ya. Sekali lagi nah ketika Bapak Ibu ternyata ini tugasnya sangat kompleks gitu ya, dan menyebabkan Bapak Ibu itu tidak mungkin bisa mengetik di sini, maka Bapak Ibu bisa melakukan dengan menu tambahkan. Caranya tugas yang dibuat Bapak Ibu itu diketik dulu di Microsoft Word atau di Excel ya, terserah, atau di mana itu ya, kemudian simpan bisa di Google Drive atau di file yang lain, tempat file yang lain. Baru kemudian Bapak Ibu cari, kata misalnya ini saya file, kemudian sudah menyimpan satu instruksi kerja,
saya ambilkan dari punya teman itu ya, saya ini, kemudian upload. Ini Bapak Ibu, ini bisa siswa dapat melihat, siswa dapat mengedit, siswa buasan untuk siswa. Kalau buasan untuk siswa itu ketika siswa nanti akan mendapatkan salinan form atau salinan apa yang beda-beda sesuai dengan khusus mereka. Biar ini dilakukan ketika kita membuat ya. Tadi kan kita membuatnya pakai Microsoft Word, kemudian kita simpan ya. Jadi kita karena tadi ini kita membuat di Microsoft Word, kemudian kita simpan. Tapi saat mungkin Bapak Ibu kita membuat itu langsung dari sini Bapak Ibu ya. Jadi daripada kita ngetik di Word kemudian kita ngetik di dokumen ya, saya itu kemudian kita ketik perintah kerjanya. Tapi Bapak Ibu ini kalau tidak kita centang ini Bapak Ibu ya, buasan untuk setiap siswa ya. Kita hanya pilih ini Bapak Ibu ya, maka nanti ketika siswa mengerjakan di Google ini akan bertumbuh dengan pekerjaan siswa-siswa yang lain. Tapi kalau ini kemudian kita buasan untuk siswa, nanti setiap siswa itu akan mendapatkan akan mendapatkan salinan, sehingga ketika dia mengerjakan langsung di lembar ini, maka nanti akan sendiri setiap siswa ya. Nah, jadi ini ya, kalau untuk Google Dokumen itu pembahasannya untuk setiap siswa. Nah, saya itu apa Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu, ini yang kita atur ya, sama kalau apakah ini tinggal waktunya kapan ya, misalnya juga sama 15 Juni itu ya, kemudian misalnya jamnya sama itu ya, kemudian kalau ada rubrik ini, kalau kemudian mau kita jadwal kapan, hal ini tidak akan saya jadwalkan tapi saya tugaskan ya. Begitu ditugaskan Bapak Ibu, kita masuk di forum, maka di sini sudah ada saya memposting tugas baru. Nah, coba kita masuk ke akun saya sebagai siswa. Akun saya sebagai siswa. Ini kayaknya ini. Nah, kemudian saya masuk ke sudah masuk, kita ketik. Kalau nggak dari situ ya bisa dari sini Bapak Ibu, bisa dari ini ya. Kemudian ini ya, ini juga sudah ada buat ditutup ya. Maka Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu yang Word itu tabnya di kiri itu ya. Ini hanya kita baca, yang di kiri itu hanya kita baca ya. Setelah itu kemudian kita kerjakan pakai Word atau pakai kita baca, kita pahami gitu ya. Kemudian ini kita kerjakan, setelah kita kerjakan masuk ke sini sebentar. Karena sudah malam, ini waktunya jam 0.24 ya. Oke ya. Bisa masuk di sini atau lewat tugas kelas sama saja itu ya. Ini ya tugas ini. Nah Bapak Ibu, ini ya, bahwa pertama yang tadi kan ada yang disetel siswa dapat melihat ya, udah ada disetel siswa dapat salinan. Kalau yang dapat siswa hanya melihat itu dari sini, maka siswa itu hanya membaca perintahnya, kemudian dia mengerjakannya bisa di Word, Microsoft Word, kemudian
dikirim melalui tambah atau buat, ya. Seperti biasa yang telah kita lakukan, atau mengirimkannya lewat ini tambah atau buat, kemudian melewati dokumen. Tapi Bapak Ibu yang tadi dibuat salinan, maka Bapak Ibu tinggal klik di sini, gitu ya. Kemudian kerjakan tugas. Jadi misalnya di sini ada pertanyaan-pertanyaan di Bapak Ibu, maka kemudian kita tinggal melakukan menjawab saja, nggak perlu membuat yang baru. Kalau itu tugasnya sudah dari sini, sudah selesai, baru kemudian kita serahkan. Itu sedikit Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.